Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Wia Harun dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5B. Nah, dalam video ini saya akan membuat tutorial mencari nilai min, median, modus, kuartil, persentil, desil, standar deviasi, dan varians untuk data tunggal di Excel, Microsoft Excel, dan membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran di Excel. Nah, kemudian pertama-tama kita akan mencari nilai min dari data ini. Nah, di sini sudah ada data nilai UTS IPAS kelas 4. Nah, kemudian kita mencari nilai minnya. Kita ketik sama dengan, kita ketik rumusnya kuartil. Kemudian kita blok data, kita pilih kuartil. Kemudian kita blok data dari pertama hingga data terakhir. Kemudian kita ketik OK. Kemudian kita pilih balas kurung, kemudian enter. Nah, ini sudah muncul nilai minnya, yaitu 70. Kemudian kita mencari nilai mediannya. Nilai mediannya yaitu sama, kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih median, kemudian kita blok data, data pertama hingga data terakhir. Kemudian kita pilih koma, balas kurung, kita klik enter. Nah, ini sudah muncul nilai mediannya, yaitu 80. Kemudian kita cari nilai modusnya. Kita klik sama dengan, kita klik mau rumusnya, itu mode, kita blok data pertama hingga data terakhir. Kita klik koma, kita klik, kita enter. Nilai modusnya kita pilih data pertama hingga terakhir, kemudian kita koma. Nah, mencari nilai modus, kita blok data pertama hingga data terakhir, kita pilih. Nah, ini nilai modusnya sudah muncul, yaitu 80. Kemudian mencari nilai data standar deviasi, kita pilih, kita ketik sama dengan, kita ketik STDF. Nah, ini kita pilih STDF, kemudian blok data pertama hingga data terakhir, kemudian kita pilih koma, balas kurung, kemudian enter. Nah, standar deviasinya adalah 21,73. Kemudian kita mencari nilai varians, yaitu kita klik sama dengan kita ketik var. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita blok data pertama hingga data terakhir, kemudian kita enter. Nah, nilai variansnya adalah 79. Nah, standar deviasinya adalah 8,75. Kemudian kita akan mencari nilai kuartil, desil, dan persentil. Nah, pertama kita akan mencari nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, mencari nilai kuartil pertama itu kita ketik sama dengan, kita ketik kuartil, kemudian kita blok data pertama hingga data terakhir, kemudian kita ketik koma, pilih first kuartil yang nomor 1, kemudian kita balas kurung, kita OK. Nah, ini sudah muncul nilai kuartil pertama, yaitu 78,25.
selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil kedua, itu sama halnya tadi, yaitu pertama kita ketik sama dengan, kita pilih kuartil, kemudian kita blok data dari pertama hingga terakhir, kemudian kita pilih koma, kita pilih yang kedua yaitu median value, kemudian balas kurung, kemudian oke. Nah, sudah muncul kan nilai kuartil kedua yaitu 80,5. Sekarang kita mencari nilai kuartil ketiga, yaitu kita ketik sama dengan kuartil, blok data pertama hingga terakhir, kemudian kita koma, kita pilih yang ketiga itu third kuartil, balas kurung, kita oke ya. Sudah muncul nilai kuartil ketiga yaitu 88,5. Selanjutnya kita mencari nilai persentil kelima, yaitu sama dengan kita pilih persentil itu maaf kita pilih persentil, kemudian nilai persentil, selanjutnya mencari nilai persentil, ketik, kemudian kita buka kurung, blok data titik K. Ini K ini adalah 50 persentil ke berapa, terus dibagi dengan 100, jadi 5 dibagi 100 adalah 0, kita blok data, kemudian dibagi 0,5 sama dengan, nilai persentilnya adalah 71,4. Sekarang kita mencari nilai desil. Mencari desil ini tidak ada rumusnya, jadi kita menentukan letak DI, letak desil, yaitu N tambah 1, N nya itu adalah 12 tambah 1 dibagi 10, 2,6. Karena hasilnya 2,6, maka letak desilnya itu ada di letak data kedua, yaitu 75. Kita ketik sama dengan 75 ditambah karena 6 ini karena 6 ini ada di belakang koma, jadi dia kita tambah 0 ditambah 0,6 dikali sabar ya. Ditambah 0,6 kemudian dikali data kedua dalam kurung dikali 52,6 dikali data sesudahnya itu 76 dikurangi 75, itu kemudian balas kurung. Yes, kita klik yes. Ini sudah muncul nilai desilnya itu 81. Kemudian kita akan membuat diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Di sini sudah ada data hasil panen jangka 5 tahun terakhir. Ini tanaman jagung pada tahun 2018 dia panennya 5, kemudian padi 4, kedelai 6, kacang 4, dan seterusnya dari tahun ke tahun. Ketika cara membuat diagram batang itu kita
Kemudian kita pilih select data, kemudian kita blok data hasil panen dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 sampai tahun